Ya, itu tadi cuplikan saat beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 20 menit sampai setengah jam yang lalu, Ketua MKD sudah menutup sidang dengan membacakan kembali pernyataan pengunduran diri Setia Novanto sebagai Ketua DPR RI. Apa yang akan terjadi setelah ini, Bang Junimat? Ya, saya perlu sampaikan, Prof. Kresna ya? Renal. Memang selama ini masyarakat termasuk DPR sendiri pesimis terhadap pekerjaan dari MKD itu sendiri. Tetapi tadi kita bisa melihat bagaimana ya 17 orang anggota di MKD memberikan kesimpulan. Semua menyatakan bersalah. Ada yang sedang, bahkan yang berat, yang selama ini sangat vokal mengatakan berat. Artinya apa? Artinya kami masih bisa kerja secara maksimal dan sesuai dengan fakta di persidangan. Yang pertama. Yang kedua, sebenarnya mengenai MKD ini, saran saya ke depan, setiap anggota DPR yang duduk di MKD harus permanen. Ya, selama masa periode dia harus duduk di sana. Tidak boleh masuk komisi, tidak boleh masuk pansus, tidak boleh kemana-mana. Harus di MKD dia. Berikanlah dia fasilitas dan tidak boleh diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh praksi sendiri. Yang terjadi malah anggotanya berganti di tengah jalan beberapa kali itu. Ini pengalaman. Jadi ke depan saya kira setiap anggota MKD tidak boleh dipindahkan selama masa periode. Dia harus permanen di sana. Diberikan fasilitas. Maka MKD itu akan bisa bekerja secara on the track, secara baik dan sesuai dengan sasaran. Saya kira itu yang paling perlu. Bang Junimat, pertanyaan tadi saya. Mbak Nana, ini bagus satu ya. Itu jangan diganti-ganti. Tapi yang lebih penting menurut saya adalah anggota MKD itu adalah orang yang logikanya nggak kebalik-balik. Ya tentu. Supaya kemudian yang ditampilkan kepada publik, apalagi kalau terbuka, itu tidak pontang-panting pula kita mengikutinya. Ini orang ini paginya tempe, siangnya tahu gitu loh. Ya itu bagian dari seperti itu. Jadi itu yang penting, itu yang paling penting. Tapi kan anggota-anggota itu dikirim resmi oleh fraksinya loh. Fraksi kepanjangan tangan partai. Jadi kalau kita mau menggugat ya langsung gugat ke partai politik yang mengirimkan anggota-anggota yang tadi Anda nilai justru seringkali malah terbolak-balik logikanya. Ini partai-partai langsung gitu. Iya, betul Naswa. Tapi maksud saya, setiap anggota yang mau masuk MKD itu harus betul-betul bahwa memang dia mampu. Ya, tidak pernah misalnya terlibat pidana misalnya, harus ada itu. Itu merupakan syarat menurut saya. Baik. Iya kan? Tapi anggota DPR kan seharusnya tidak terlibat pidana, Pak. Ya kan dari awal harus ada syaratnya itu. Iya kan? Kita harus tegaskan kembali di sana. Kan begitu. Kalau tidak ditegaskan suka cari jalan juga Mbak. Harus ada kalau memang MKD ini mau punya marwah. Saya pada pandangan bahwa kalian sebagai tidak di Mahkamah Kehormatan Dewan, bahwa kalian tidak akan bisa mengurus atau mengadili etika teman-teman sendiri. Kalian punya kepentingan masing-masing. Jadi ini kan juga pasti ada perintah dari partai, suara dari kelompok ini sama, kelompok ini sama. Ini ada perintah partai juga. Kita butuh orang-orang yang punya hati nurani dan itu adalah orang-orang yang impartial tadi, orang-orang yang independen. Dan itu tidak ada, yang punya hati nurani dan independen tidak ada di saya tidak mengatakan demikian. Saya tidak mengatakan demikian. Tetapi selama proses politik itu berjalan, kita tahulah apa artinya politik bukan? Ya, untuk mencapai tujuan mereka harus bekerja sama, kadang-kadang mereka harus menekan, kadang-kadang mereka saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu serahkanlah kepada pihak lain agar kehormatan ini benar-benar dihargai. Jadi bekerja itu kita benar-benar mendapatkan kehormatan. Kali ini kita bisa menyaksikan Unimart ini adalah orang yang punya kehormatan. Dari awal saya menyaksikan, saya apresiasi pekerjaan Anda. Tapi tidak berarti semua orang itu kan seperti Anda. Kita butuh lembaga ini menjadi benar-benar marwahnya itu benar dihormati karena perilakunya. Tadi Anda ingin mengatakan sesuatu, Bang Firman? Ya, ada tafsir otentik yang saya bisa tangkap dari Prof. Renat Kasali. Bagaimanapun MKD ini kan juga lembaga politik. Ya tentu tidak bisa dilepaskan dari watak politiknya. Karena tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang seperti sampai disampaikan oleh Prof tadi. Dan itu realitas yang kita lihat bersama. Sehingga bagi saya memang untuk mengatakan ada standar etik dalam mekanisme peradilan yang sedang bekerja, rasa-rasanya sulit. Apa yang disampaikan oleh Prof tadi sebenarnya bisa menjadi ukuran untuk melihat seperti apa sih yang terjadi di dalam interaksi di dalam mahkamah etik. Sebenarnya dari aspek aturan, Prof, mahkamah etik MKD itu sudah lengkap peraturannya, tata acaranya termasuk pembuktiannya. Tapi seperti yang Prof sampaikan tadi ya mungkin ini tidak begitu penting bagi teman-temannya, sehingga saya juga tidak mau terlibat antara hakim itu kan wakil Tuhan di muka bumi.
Kalau antara hakim ini saling menggugat itu kan jadi soal kemudian soal wakil Tapi istilah hakim itu juga debatable. Apakah anggota Mahkamah Kehormatan bisa kita samakan dengan hakim walaupun di awal-awal sudah pakai toga dan mau dipanggil yang mulia. Merah putih. Jadi masih debatable apakah hakim atau tidak. Tapi ini, ngomong toga. Ini ada MKD. Kok aneh, kemarin kalian semangat terus pakai toga yang lucu itu. Tapi tadi kenapa tidak? Padahal tadi yang paling penting. Tadi rapat internal. Enggak terbuka, kita lihat Rapat mana toganya. Sebentar Pak Luhut. Tadi rapat internal terbuka, jadi tidak pakai toga, bukan sidang tadi Pak. Oh gitu. Jadi tolong dipahami Aku Pak. takut karena sekarang musim hujan. Gak usah takut-takut Pak. Tadi itu rapat internal. Masih di jemuran. Rapat internal Pak. Rapat internal, bukan sidang Pak. Baik. Apa yang akan terjadi sekarang setelah Setia Novanto mundur? Jadi besok MKD akan membawa ini ke sidang paripurna atau seperti apa Bang Bima? Langkah berikutnya? Tentu kita akan melaporkan ke sidang paripurna mengenai keputusan hari ini. Akan dibawa ke sidang paripurna? Akan dibawa ke sidang Apa yang akan terjadi besok di sidang paripurna, Mas Teguh? Tahapannya tentu saja besok memang sudah diagendakan ada sidang paripurna. Hasil dari BAMUS yang dilaksanakan tadi sore. Ini sesuai MD3 maupun tatib di dalam parlemen, keputusan ini dilaporkan oleh pimpinan MKD melalui BAMUS. Kalau pimpinan bijak, pimpinan DPR sekarang yang tersisa yang ada di Jakarta tentu saja Pak Fahri dan Pak Agus Hermanto. Pak Taufik ada di Bali, Pak Fadli ada di Kuwait. Nah, besok pagi sebelum paripurna diambil inisiatif untuk ada BAMUS misalkan, sehingga kemudian ini bisa masuk, maka bisa diagendakan dalam rapat paripurna besok. Tetapi kalaupun tidak, maka besok akan ada BAMUS sesudah paripurna esok, kemudian untuk masuk kepada agenda paripurna hari Jumat. Karena kan hari Jumat itu adalah sidang terakhir. Setelah itu DPR akan reses lagi. Jadi waktunya tinggal 2 hari, Kamis Jumat. Apakah itu artinya Kamis Jumat sebelum reses 2 hari ini sudah harus dipilih pengganti Setia Novanto? Mekanismenya memang kelihatannya akan sedikit agak rumit kalau kemudian masalah yang saya sampaikan tadi apakah tetap seperti ini atau kita harus kocok ulang yang saya sebut tadi itu Undang-Undang MD3. Dan itu akan menjadi keributan baru lagi di DPR. Maka saya tentu saja tidak bisa bersikap di sini. Karena kalau menurut tata aturannya ya MD3 ya kocok ulang. Tetapi ya Anda bayangkan kita sudah mau reses dan kemudian timbul ke keributan baru. Saya nggak tahu lagi mau disimpan di mana muka ini kan gitu ya. Jadi menurut saya tidak bisa menjawab pertanyaan Nana soal ini. Karena ini tidak sederhana seperti yang kita bicarakan di sini. Yang pasti kalau gagasan kocok ulang artinya harus merubah MD3 terlebih dahulu. Tetapi kalau situasi ini kita akan tunggu kalau Golkar kemudian besok mengajukan calonnya. Jadi di dalam MD3 mengatakan bahwa paket pimpinan yang berlaku 5 tahun itu adalah paket fraksi. Dengan demikian fraksi Golkar bisa besok menyodorkan penggantinya. Dan apakah kemudian misalkan BAMUS hari Kamis menyepakati akan dilakukan pengukuhan atau penetapan pada hari Jumat? Mungkin saja, tetapi bisa jadi itu akan dilakukan pada masa sidang yang akan datang. Artinya tanpa keberadaannya Ketua DPR dalam paripurna esok tidak menjadi persoalan. Karena kepemimpinan masih bisa jalan. Dan Anda prefer, Bang Ruhut, Anda prefer ini selesai sebelum reses atau kasih waktu dulu lah sambil mencari-cari, mengeker-ngeker mana Ketua DPR yang cocok untuk, mana orang yang cocok untuk menggantikan Setia Novanto, atau sudahlah biar cepat selesai saja ini? Ya jadi nggak usah khawatir, 4 mereka bisa kolektif. Kita juga ojo ke susu, nanti salah pilih lagi. Jadi maksud saya begini, Natswa baik sekali. Tadi ide dari Pak Akbar ini bagus. Tapi apapun, udah rahasia umum lah. Mau bilang nggak ada lagi, masih ada itu. Merah Putih dan Indonesia Hebat. Tapi Indonesia Hebat sekarang sudah jadi P4 karena masuk PAN. Ya, tapi jangan PDIP. Karena apapun PDIP ini yang terjolimi loh dengan MD3. Mereka pemenang. Mereka tidak ada di pimpinan DPR, MPR. Jadi Anda setuju kocok ulang? Anda setuju kocok ulang? Iya, tapi jangan PDIP yang menggagas kaitan dengan revisi MD3. Klien-klien lah. Kalau aku kan Demokrat, penyimbang berada di tengah. Tapi Bang Ruhut senengnya lempar isu, lempar bola, nggak mau ngambil langkah sendiri. Kalau memang merasa perlu kocok ulang, Demokrat ajukan kocok ulang. Aku kasih ide, biarlah mereka. Kapan lagi aku kasih kesempatan? Kalau Demokrat itu yang jelas, yang baik kami dukung, tidak baik kami kritisi, tapi dengan solusi. Itu kata profesor guru aku. Nggak ada yang kurang dari Pak Luhut. Penyeimbang tapi selalu dapat. Selalu dapat. Kita kembali setelah pariwara berikut. Bisa aja. Kalau politik tuh yang penting selalu dapat ya Bang Ruhut.